3.408 siswa di Kota Jambi akan menerima program makan bergizi gratis. SD Negeri 13 Muara Bulian dan SD Negeri 25 Kecamatan Muara Tembesi menjadi sasaran tahap awal program MBG. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi siagakan anggaran BTT 3,7 miliar rupiah untuk penanggulangan bencana hidrometeorologi basah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Sabtu 8 Februari 2025. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Yogi Aprilianto dan saya Vivin Devitrica. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini, saudara, makan bergizi gratis atau MBG di Kota Jambi akan dilaksanakan pada 17 Februari mendatang. Pemerintah Kota Jambi mulai melakukan persiapan dan validasi data penerima layanan MBG. Pemerintah Kota Jambi mulai melakukan rapat bersama dengan instansi terkait dan Badan Gizi Nasional terkait program makan bergizi gratis. Direncanakan makan bergizi tersebut akan direalisasikan pada 17 Februari 2025 mendatang. PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih mengatakan untuk kesiapan dapur dari makan bergizi di Kota Jambi telah siap. Meski demikian masih ada validasi data penerima layanan makan bergizi gratis. Pada tahap awal nanti, ada sekitar 3.408 siswa di Kota Jambi, baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta, yang menjadi sasaran program makan gratis. Pihaknya akan meningkatkan koordinasi dengan perwakilan Badan Gizi di Jambi. Proses pelaksanaan mulai dari belanja bahan masakan, memasak, dan kemudian mendistribusikan ke sekolah-sekolah, itu BGN sudah siap. Ya, ada SPPD di Kota Jambi ini yang ditugaskan oleh BGN untuk melaksanakan itu sudah siap. Makan gratis ini tidak hanya dilaksanakan pada bulan Februari saja, namun tetap dilakukan secara berkelanjutan hingga bulan Desember 2025 mendatang. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah Kabupaten Batanghari telah menentukan 2 sekolah dasar yang akan menjadi sasaran tahap awal pelaksanaan makan bergizi gratis. Pemkab Batanghari telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk persiapan pelaksanaan makan bergizi gratis. Pelaksanaan makan bergizi gratis atau MBG direncanakan akan mulai bergulir di Provinsi Jambi pada 17 Februari mendatang. Ada 5 kabupaten kota yang akan menjadi sasaran program makan bergizi gratis di Provinsi Jambi. Kabupaten Batanghari menjadi salah satu daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan tahap awal program dari pemerintah pusat tersebut. Untuk merealisasikan program Presiden Prabowo Subianto itu, Pemkab Batanghari saat ini telah menentukan sekolah yang akan dijadikan pelaksanaan program MBG. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari Zulfadli mengatakan ada 2 sekolah dasar yang telah ditetapkan untuk melaksanakan program MBG, yakni SD Negeri 13 Muara Bulian dan SD Negeri 25 Kecamatan Muara Tembesi. Persiapan makan bergizi, insya Allah tanggal 17 itu SD SMP sudah kita persiapkan. Kerjasama dengan Polres, Dandim, dan Kejari. Zulfadli menambahkan selain telah menentukan sekolah penerima, Disdikbud Batanghari juga telah berkoordinasi dengan TNI, Kepolisian, dan Kejari untuk persiapan dapur umum penyedia makanan bergizi gratis. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menyiagakan anggaran BTT 3,7 miliar rupiah untuk penanggulangan bencana hidrometeorologi basah. Penanganan pasca bencana menjadi prioritas Pemkab agar tidak mengganggu ekonomi masyarakat.
Bencana alam masih menjadi ancaman yang dihadapi masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi, seperti di Kecamatan Sungai Gelam, Bahar Utara, Bahar Selatan, Jambi luar kota, dan Kecamatan Sekernan. Dana darurat harus disiapkan pemerintah daerah untuk penanganan pasca bencana alam. Sekretaris Daerah Budi Hartono mengatakan, Pemkab telah menyiagakan anggaran biaya tak terduga 3,7 miliar rupiah dari APBD murni tahun 2025 pasca peningkatan status menjadi tanggap darurat bencana hidrometeorologi. Budi Hartono menambahkan, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi basah. Karena itu, anggaran bencana tidak terpusat pada BTT APBD, namun juga dari anggaran pemerintah pusat untuk penanggulangan bencana. Kita bisa gunakan dana itu untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat darurat ya untuk menanggulangi bencana yang ada di Kabupaten Muaro Jambi ini. Tingginya muka air Sungai Batanghari dengan kondisi arus yang deras membuat akses jalan di Desa Dusun Mudo, Kecamatan Taman Rajo amblas. Kondisi tersebut menjadi prioritas utama Pemkab Muaro Jambi untuk menanggulanginya, agar 3 desa di bagian hilir seperti Desa Sekumbung, Rukam, dan Desa Manis Mato tidak terisolir. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Pemberian izin pengelolaan kawasan hutan kepada masyarakat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Izin hutan kemasyarakatan itu salah satunya telah dilakukan di Desa Jatimulyo, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, yakni dengan memberikan izin pengelolaan kawasan hutan atau hutan kemasyarakatan. Di Provinsi Jambi, kawasan hutan kemasyarakatan yang perizinannya telah diberikan kepada gabungan kelompok tani seluas 200.000 hektar lebih. Salah satunya berada di Desa Jatimulyo, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kepala Desa Jatimulyo Suyoto mengatakan, izin pengelolaan hutan kemasyarakatan atau perhutani sosial di Desa Jatimulyo diberikan kepada gabungan kelompok tani Wonolestari seluas 93 hektar. Perizinan ini diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang disahkan pada 10 September 2018. Selain dapat menjaga dan mengelola hutan masyarakat, pemberian izin pengelolaan hutan ini juga bermanfaat bagi masyarakat agar dapat mengambil manfaat dari hasil hutan. Jika terjadi bencana alam seperti kebakaran, masyarakat juga dapat segera mengambil tindakan termasuk melakukan upaya pencegahan. Setelah diberikannya izin oleh pemerintah lewat KLHK, masyarakat mengelola lahan yang ada di perizinan tersebut dengan menanami yaitu tanaman-tanaman hutan dan juga agroforestry, yang mana di situ masyarakat bisa menjaga, merawat, dan ketika terjadi kebakaran di tahun 2019 kami sama-sama masyarakat yang mempunyai perizinan di situ menjaga dan memadamkan lahan tersebut. Dan sampai saat ini alhamdulillah kemarin di 2024 terjadi kebakaran tetapi tidak sampai ke kawasan perizinan kami, yaitu masih di kawasan perbatasan antara Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada tahun 2019, sebagian wilayah perhutani di Desa Jatimulyo ini terbakar. Kondisi itu menyebabkan sebagian besar tanaman hangus terbakar dengan kondisi lahan yang sangat kritis. Pasca kejadian tersebut, kini masyarakat mulai kembali menanam berbagai jenis pohon untuk mengembalikan produktivitas hutan dan melakukan berbagai upaya pencegahan agar perhutani tidak kembali terbakar. Eba, Lebri, Andri Mario, TVRI Jambi melaporkan. PJ Bupati Sarolangun melantik 8 pejabat eselon 2. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan seusai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, program Udara Bersih Indonesia di Provinsi Jambi mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik eksekutif maupun legislatif. Program ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi petani, mitigasi perubahan iklim, dan menciptakan udara bersih. Program Udara Bersih Indonesia yang dipelopori oleh Yayasan Field Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan lahan yang ramah lingkungan dan pengurangan polusi. Program ini memberikan pelatihan kepada petani dalam teknik pertanian yang dapat mewujudkan udara bersih, yakni dengan menggunakan teknologi mulsa tanpa olah tanah, dengan kayu dan membuat kompos melalui ayam serasih dalam, serta membuat pupuk daun dengan cangkang telur. Selain praktik pertanian, dalam program ini juga dilaksanakan kegiatan lokakarya bersama para mitra untuk membangun keberlanjutan program Udara Bersih Indonesia, khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Koordinator Udara Bersih Indonesia UBI Tanjung Jabung Barat Muslim mengatakan, dengan menggunakan metode ini, hasil panen diharapkan dapat lebih dibandingkan menggunakan metode yang biasa dilakukan petani. Kalau peningkatan produksi, saya kira iya. Dan kalau untuk peningkatan tingkat kesuburan tanah, itu sangat iya sekali karena petani itu sendiri tidak hanya kata orang, tapi mereka sudah melakukannya dan membuktikannya secara langsung bahwa mereka betul-betul mendapatkan manfaat dan fungsinya dari mulsa tanpa olahan tanah tadi. Dengan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, terutama eksekutif dan legislatif Tanjung Jabung Barat, program Udara Bersih Indonesia di Provinsi Jambi diharapkan dapat memberi dampak positif bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Intinya kami siap berkolaborasi, siap menerima ide dan program, dan kami akan bisa susun itu ke leading sektor yang ada, OPD-OPD yang ada, bagaimana setiap misalnya Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, atau Dinas Lingkungan Hidup punya program-program yang menyasar masyarakat perkebunan atau pertanian, memberikan edukasi atau sosialisasi, dan dia siap berkolaborasi dengan organisasi manapun, dengan leading sektor manapun, sehingga program-programnya lebih ramah lingkungan. Pada hari ini melaksanakan kegiatan lokakarya ya tentang mitra udara bersih Indonesia, khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini luar biasa dan cukup memberikan dampak yang baik, maksimal, dan potensinya untuk para petani yang di Tanjung Jabung Barat ini, mereka tambah semangat lagi dan mereka terus bekerja keras untuk meningkatkan produksi baik itu ketahanan pangan maupun yang lainnya. Program ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya di Indonesia dalam upaya mengatasi polusi udara dan mitigasi perubahan iklim dengan mengurangi pembakaran lahan pertanian. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Keberadaan Taman Remaja sebagai ruang terbuka hijau atau RTH di tengah kota Jambi tidak hanya menjadi paru-paru perkotaan, namun juga dapat menjadi pilihan tempat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di akhir pekan. Keberadaan ruang terbuka hijau atau RTH dapat berkontribusi pada terciptanya keanekaragaman hayati. Ruang terbuka hijau memiliki tujuan untuk menjaga ketersediaan lahan untuk resapan air dan menyeimbangkan lingkungan alam serta lingkungan binaan untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ruang terbuka hijau juga dapat membuat kawasan perkotaan dapat terlihat nyaman, asri, indah, dan segar. Salah satu ruang terbuka hijau di tengah kota Jambi adalah Taman Remaja yang berlokasi di daerah Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Selain menjadi paru-paru di tengah kota Jambi karena memiliki aneka ragam hayati, Taman Remaja juga menjadi salah satu pilihan tempat rekreasi bagi keluarga ataupun pemuda-pemudi di kota Jambi. Salah seorang mahasiswa di kota Jambi, Immanuel, mengatakan dirinya bersama teman-teman lainnya sengaja memilih Taman Remaja sebagai tempat berkumpul dan berdiskusi karena letaknya yang strategis dan juga memiliki suasana yang sejuk, rindang, dan asri. Menurut saya Kak, sekarang itu Taman Remaja itu udah bersih lah dibilang Kak, tapi mungkin ada beberapa sampah ya, minimumnya itu karena kurang tong sampah aja Kak. Tapi kalau nongkrong di sini bisa dibilang sejuk lah, enak tuh sama kawan-kawan.
Tapi mungkin ada beberapa kerusakan yang bisa diperbaiki lah untuk kedepannya biar remaja-remaja yang di Kota Jambi ini sering-sering lah ngumpul di taman remaja tersebut. Selain menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang dapat dinikmati oleh masyarakat, setiap hari di depan taman remaja juga terdapat para pedagang kaki lima yang menjajakan jualannya, sehingga dapat menjadikan taman remaja sebagai pilihan yang tepat untuk menghabiskan waktu di akhir pekan. Vivin Hasrul, TVRI Jambi melaporkan. Harga kebutuhan pokok masih terpantau tinggi di sejumlah pasar tradisional dalam Kabupaten Tebo. Keterbatasan anggaran membuat pemerintah Kabupaten Tebo belum dapat melakukan operasi pasar. Menjelang bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, harga sejumlah kebutuhan pokok seperti cabai dan bawang merah masih tinggi di pasaran. Harga cabai merah saat ini dijual di harga Rp65 hingga Rp70.000 per kilogram. Sementara harga bawang merah dijual di harga Rp25 hingga Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga komoditi yang berlangsung sekitar 2 minggu terakhir itu mendapat tanggapan dari Kabid Perdagangan, Disperindak Kop dan UMKM Tebo Edi Sofian. Edi Sofian mengatakan, kenaikan dua harga komoditi penyebab inflasi itu disebabkan kurangnya pasokan dari penyuplai. Pemerintah Kabupaten Tebo hingga saat ini belum dapat menstabilkan harga kebutuhan pokok masyarakat di pasaran karena terkendala keterbatasan anggaran. Kondisi harga sembako kalau di kami itu pemantauan tiap hari, itu ada di lapangan. Memang ada beberapa sembako yang naik kayak cabai merah ya, sama cabai keriting ya, keriting rawit sama bawang. Pasokan kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional dalam Kabupaten Tebo masih bergantung pada pasokan dari daerah luar, seperti Curup dan Padang, Sumatera Barat. Mario, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Anda berada di segmen editorial. Pemerintah Provinsi Jambi kembali mengajak seluruh ASN di lingkup Pemprov Jambi untuk melaksanakan senam dan gotong royong mingguan. Kali ini, kegiatan tersebut dipusatkan di GOR Kota Baru. Pemerintah Provinsi Jambi kembali mengajak seluruh ASN di lingkup Pemprov Jambi untuk melaksanakan senam dan gotong royong bersama. Kali ini kegiatan yang bertujuan untuk menggugah kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan aset milik pemerintah Provinsi Jambi itu dipusatkan di sekitaran area GOR Kota Baru, Kota Jambi. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan keberlanjutan kegiatan setiap akhir pekan yang dicetuskan oleh Gubernur Jambi ini terus diwujudkan Pemprov Jambi untuk meningkatkan kekompakan dan kerjasama antar ASN. Kegiatan tersebut juga diupayakan Pemprov Jambi untuk membangun hubungan silaturahmi yang baik antar ASN di seluruh OPD. Pelaksanaan senam dan gotong royong pada minggu-minggu berikutnya, yakni sebelum memasuki bulan Ramadan, akan dipusatkan di area Islamic Center. Pembersihan di area tersebut difokuskan karena Pemprov Jambi akan melakukan pengajian rutin di Islamic Center saat Ramadan. Gotong royongnya bagian dari upaya kita untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitar Kota Jambi terutama ya. Dan kami berharap ini juga bagian dari silaturahmi kita kepada jajaran pemerintah Provinsi Jambi agar terbangun kebersamaan. Kita juga berharap nanti ada tempat-tempat lain yang bisa kita kunjungi karena kita rencanakan awal Ramadan itu akan dimulai Masjid Raya yang di Bandara ya. Mudah-mudahan kami ke depan atau selama 2 kali Jumat kita akan gotong royong di sana. Tapi kita akan tunggu keputusan Pak Gubernur. Kita harapkan nanti di tempat-tempat yang akan kita jadikan tempat untuk senam dan olahraga bisa kumpul kembali para ASN di Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi terus berkomitmen untuk membangun kualitas kinerja seluruh ASN agar mampu menyelenggarakan pelayanan publik dengan optimal. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat Bupati Sarolangun Bahri melantik dan mengambil sumpah serta janji jabatan 8 pejabat eselon 2. 8 pejabat pimpinan tinggi Pratama itu dilantik berdasarkan hasil lelang jabatan seleksi terbuka tahun 2024.
Dari 9 jabatan OPD yang dilelang pada tahun 2024 lalu, 8 OPD diantaranya langsung dilakukan proses pelantikan pada Jumat kemarin. Pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji jabatan 8 pejabat pemimpin tinggi Pratama itu dilakukan oleh penjabat Bupati Sarolangun Bahri. Bahri mengatakan dari 9 OPD, hanya 1 OPD yang belum dilakukan pelantikan karena masih dalam tahap proses dan terkendala persoalan administrasi. Jika proses administrasi rampung, maka kepala OPD yang terpilih akan segera diambil sumpah dan janji jabatannya. Sementara, untuk mengisi jabatan eselon 3 dan eselon 4 yang masih kosong akan diserahkan ke Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun terpilih. Bahri minta kepala OPD yang baru dilantik untuk mencermati kebijakan, arahan, dan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk menerapkan efisiensi anggaran. Harapan saya petugas yang dilantik segera bekerja dengan cepat, tegas, responsif, semangat memberikan pelayanan, akan membuat program-program kerja, terutama bagaimana menyelaraskan program-program kerja sesuai arahan Bapak Presiden, Bapak Menteri Dalam Negeri, kita Bapak Presiden, ya, visi misi gubernur, ya, kemudian diselaraskan juga dengan visi misi kepala daerah terpilih. 8 kepala OPD yang diambil sumpah dan janji jabatannya itu yakni Kepala DPPKB dijabat oleh Jupri, Kadis Parpora dijabat oleh Suryadi, Kabankes Bangpol dijabat oleh Hudri, Sekretaris DPRD Sarolangun dijabat oleh Kaprawi, Kadis Perhubungan dijabat oleh Suprianto, Kadis Peternakan dan Perikanan dijabat oleh Setiadi, Kepala Dinas DP3A dijabat oleh Yudis Ken Romora, dan staf ahli Bupati bidang kepemerintahan dijabat oleh Hendrik Andilala. Sementara OPD yang belum terisi yakni Kepala Bapeda. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya perpustakaan masih menjadi tempat favorit untuk mencari referensi dan menambah wawasan. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Era digitalisasi tidak menjadi penghalang bagi kaum muda untuk mempertahankan minat membaca. Meski banyak informasi yang bisa diperoleh melalui internet, namun perpustakaan masih menjadi tempat favorit untuk mencari referensi dan menambah wawasan. Meski saat ini semua informasi dapat diperoleh secara mudah melalui gadget dan internet, namun masih terdapat kaum muda yang mengunjungi perpustakaan untuk membaca buku guna menambah wawasan. Buku adalah sumber ilmu. Dengan membaca, banyak ilmu dan pelajaran hidup yang diperoleh. Buku yang tertata rapi serta suasana perpustakaan yang sepi dan tenang menjadi daya tarik untuk memikat para pembaca. Para pengunjung yang didominasi kaum muda ini mengaku senang dan nyaman membaca di perpustakaan karena fasilitas memadai dan suasana yang nyaman. Jadi yang bikin tertarik itu selain tempatnya yang nyaman, bisa juga untuk mencari referensi untuk tugas-tugas kuliah dan skripsi. Untuk teman-teman, kalau misalnya banyak-banyak tugas, bisa ngerjain tugas-tugasnya di sini. Karena di sini tempatnya nyaman, adem, dan bisa kita buat nyaman lah tentunya ya. Jadi ngerjain tugas itu juga lebih tenang gitu. Di perpustakaan salah satu tempat yang ternyaman bagi saya karena apa? Karena memang di sini sudah disediakan berbagai fasilitas, yang pertama wifi dan berbagai buku-buku yang sudah disediakan oleh perpustakaan itu sendiri. Dan di sini juga tempatnya juga nyaman karena sudah ada fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan oleh perpustakaan dengan berbagai fasilitas yang baik bagi kami. Ada banyak yang dapat kami di perpustakaan
perpustakaan ini, diantaranya itu tema dan referensi-referensi yang cukup lengkap di sini. Kaum muda hendaknya dapat melestarikan budaya membaca agar menjadi generasi penerus yang dapat mencerdaskan bangsa. Budaya membaca harus terus dijaga agar tak usang ditelan zaman. Titi, Eko, TVRI Jambi melaporkan. Keterbatasan fisik tidak menghalangi siswa-siswi SLB Sri Sudewi Masun Sofyan Jambi untuk berkreativitas. Seni membatik menjadi salah satu upaya pihak sekolah untuk mengajarkan siswa-siswinya berkreativitas dan mengenalkan seni budaya Indonesia. Inilah aktivitas siswa-siswi SLB Sri Sudewi Masun Sofwan Jambi dalam mengikuti ekstrakurikuler seni membatik di sekolah. Meski memiliki keterbatasan fisik, namun tidak menghalangi para siswa-siswi untuk berkreativitas dan menunjukkan potensi yang dimiliki. Seni membatik menjadi pilihan pihak sekolah untuk memberikan pelajaran tambahan atau ekstrakurikuler bagi siswa-siswinya. Selain untuk mengembangkan kreativitas siswa, seni membatik juga dianggap sebagai warisan seni budaya Indonesia. Dengan membatik, siswa-siswi SLB dapat mengekspresikan keterampilan diri melalui pola dan warna. Salah seorang siswa peserta membatik, Aulia Rizky Ardila, melalui bahasa isyarat mengatakan dirinya sangat senang dengan adanya pelajaran membatik karena dapat mengembangkan keterampilan dan kreativitas diri. Aku merasa senang ikut batik. Hari apa kamu ikut membatik? Hari Selasa. Aulia sudah pernah ikut lomba. Sudah pernah. Kapan? Kemarin tahun 2023 ikut lomba ke Jakarta. Salah seorang guru pengampu eskul membatik Titin Yuniasi mengatakan dalam kegiatan ini siswa-siswi diberikan kesempatan untuk belajar membuat batik dengan teknik tradisional, mulai dari menggambar pola, memanaskan lilin, hingga mewarnai kain. Para pengajar atau instruktur harus membimbing siswa dengan penuh kesabaran dan telaten agar setiap pembelajaran yang diberikan mudah diingat. Anak-anak kita di SLB Sri Sudewi ini banyak sekali yang berminat untuk ikut ekstrakurikuler dan ekoprint. Mereka dari semua jurusan ya, ada jurusan tunarungu, autis, dan C. Pembelajaran membatik dapat memberikan manfaat positif kepada siswa-siswi penyandang disabilitas karena dapat menumbuhkan kepercayaan diri dalam berkarya. Iwan Henry, TVRI Jambi melaporkan. Selain sepak bola, futsal menjadi ekstrakurikuler pilihan siswa di sekolah. Tak hanya dapat dijadikan sebagai sebuah olahraga, futsal juga dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan keterampilan hidup yang esensial bagi siswa. Dalam era digital yang serba cepat ini, kecakapan hidup atau life skills menjadi kunci bagi pelajar untuk menghadapi tantangan masa depan. Di tengah banyaknya para pelajar yang kecanduan terhadap permainan online yang semakin merajalela, kegiatan ekstrakurikuler menjadi wadah bagi siswa untuk menunjang aktivitas fisik dan prestasi di sekolah. Di SMP Negeri 17 Kota Jambi, futsal menjadi salah satu ekstrakurikuler yang banyak diminati siswanya. Futsal tak hanya dapat dijadikan sebagai sebuah olahraga, namun juga dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan keterampilan hidup yang esensial, seperti kerjasama tim, manajemen waktu, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan. Yang pertama, adapun tujuan saya membuat ekskul futsal SMP Negeri 17 ini, yang pertama itu menyalurkan bakat dan minat anak dalam berolahraga futsal khususnya. Karena di SMP ini di awal masuk sekolah itu kan ada namanya pendataan anak-anak yang bakat dan minat anak-anak. Kebetulan untuk ekstrakurikuler futsal ini lumayan banyak yang berminat. Makanya saya membuat ekskul ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, supaya anak itu mempunyai aktivitas di sore hari supaya di luar sekolah, dalam artian bisa anak-anak hal positif di sini. Yang kedua. Terus yang ketiga, zaman sekarang ini banyak hal-hal negatif yang kita lihat di luar sana,
contohnya dalam kriminal, anak-anak itu tergabung dalam gangster dan segala macam. Inilah dengan adanya ekskul atau ekstrakurikuler futsal di SMP kami ini, biar terhindar dari hal-hal negatif tersebut. Karena futsal bisa mengikuti event-event yang di Kota Jambi seperti gubernur, biar bisa membanggakan orang tua dan membanggakan sekolah. Latihan futsal ini seminggu 2 kali. Orang tua selalu mendukung. Ada tantangannya seperti latihan yang keras, kompak sama kawan. Diharapkan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dapat menjadi motivasi bagi siswa agar tidak terlibat dalam kegiatan negatif seperti geng motor, tawuran, dan kegiatan negatif lainnya. Muhammad Al-Adli, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, kedai Soko Ngopi di Kota Bangko, Kabupaten Merangin mendukung pemberdayaan kelompok petani kopi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, di sebelah jembatan Samsudin Uban, Kabupaten Merangin terdapat kedai kopi bernama Soko Ngopi. Tak hanya sekedar untuk memperoleh keuntungan, kedai ini didirikan juga untuk mendukung pemberdayaan kelompok petani kopi Robusta. Sekilas, kedai Soko Ngopi selayaknya kedai kopi biasa. Berbeda dengan kedai kopi lainnya, kedai yang terletak di sebelah jembatan Syamsuddin Uban, Kota Bangko, Kabupaten Merangin ini didirikan tak hanya sekedar untuk menghasilkan cuan, namun untuk mendukung pemberdayaan kelompok petani kopi di 8 desa yang berada di Jangkat dan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin. Kedai Soko Ngopi dibentuk oleh Lembaga Tiga Beradik pada tahun 2020 yang dikelola oleh 2 pemuda bernama Catur dan Dery Sopian. Saat itu, coffee shop di Bangko masih sedikit, sehingga Soko Ngopi berperan penting bagi para petani dalam memasarkan produknya. Berkat keberadaan Soko Ngopi, beberapa petani dapat menjual biji kopi Robusta dengan harga terbaik tanpa melalui tengkulak. Kedai Soko Ngopi turut menjual kopi bubuk kemasan yang diproduksi kelompok wanita tani atau KWT dengan cara tradisional. Melalui program dari Lembaga Tiga Beradik ini, para petani juga mendapatkan edukasi dan pelatihan untuk memaksimalkan tanaman kopi Robusta tanpa membuka lahan yang baru. Jadi Soko Ngopi ini dibentuk atas dasar untuk memasarkan produk kawan-kawan petani dan teman dari LTB Lembaga Tiga Beradik ini. LTB sendiri mendampingi petani itu ada di 8 desa. Kedai Soko Ngopi buka pada pukul 17 hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Harga satu cangkir kopi dibanderol dengan harga Rp13.000 hingga Rp18.000. Pembeli tak hanya datang dari Kabupaten Merangin, namun juga dari kabupaten kota lainnya dalam Provinsi Jambi, bahkan dari provinsi tetangga. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Taman Tugu Juang menjadi salah satu alternatif wisata pilihan keluarga saat akhir pekan. Letak yang strategis dan mudah dijangkau menjadi kelebihan salah satu ikon daerah yang terletak di tengah kota Jambi ini. Taman Tugu Juang terletak di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 4, Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Kawasan objek wisata ini terlihat asri dan sejuk karena dikelilingi tanaman dan pohon-pohon pelindung di tengah taman yang ditumbuhi rerumputan. Di sekitar objek wisata ini disediakan bangku untuk masyarakat bersantai dan menghilangkan penat bagi pejalan kaki. Untuk memanjakan masyarakat,
di sekitar Taman Tugu Juang terdapat beberapa kedai UMKM yang menjual beragam kuliner yang dapat dinikmati. Taman Tugu Juang merupakan simbol perjuangan rakyat Jambi dalam meraih kemerdekaan dan melawan penjajah. Tugu Juang adalah salah satu ikon kota Jambi, berupa patung yang memegang bambu runcing. Letak yang strategis dan mudah dijangkau menjadi kelebihan salah satu ikon daerah yang terletak di tengah kota Jambi ini. Ade, TVRI Jambi melaporkan. Siapa sangka daun pandan ternyata memiliki nilai jual yang tinggi apabila diolah menjadi produk UMKM. Seorang warga Tehok, Kota Jambi mampu meraup omset hingga belasan juta rupiah per bulannya dari menjual produk-produk hasil kerajinan daun pandan. Siapa sangka, daun pandan ternyata memiliki nilai jual yang tinggi apabila diolah menjadi produk UMKM. Tas, dompet, tempat tisu, dan berbagai jenis produk ini tampak tidak kalah saing dengan tas-tas kulit masa kini. Namun siapa sangka, produk-produk yang cantik dan trendy ini ternyata terbuat dari daun pandan. Berbagai jenis hasil anyaman daun pandan tersebut merupakan produk dari gerai UMKM yang berada di kawasan RT 14 Kelurahan Tehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Kerajinan daun pandan ini dibuat oleh seorang ibu rumah tangga, Deni Demoroyati. Bersama para karyawannya, setiap hari Deni Demoroyati memproduksi produk-produk anyaman daun pandan. Deni Demoroyati mengaku, memilih daun pandan menjadi bahan kerajinannya karena lebih ramah lingkungan dan mudah ditemukan di wilayah Provinsi Jambi. Merubah daun pandan menjadi bahan kerajinan tidaklah sulit. Daun pandan hanya perlu direbus selama 40 menit dan direndam selama 2 hari. Setelah itu, baru dijemur hingga kering. Kenapa saya memilihnya pandan? Pertama, karena pandan tidak banyak orang yang tidak melihat bahwa pandan ini sebenarnya punya kualitas baik gitu, punya kualitas bagus. Jadi ada bahan-bahan serat alam lain yang lebih banyak dilihat orang, sementara saya tahu bahwa pandan lebih baik dari bahan yang dikejar orang itu gitu loh. Mungkin publikasinya aja si pandan ini yang banyak orang masih belum tahu. Berawal dari hobi, kini usaha daun pandan yang ia geluti sejak tahun 2020 ini telah menuai hasil. Dalam 1 bulan, Deni Demoroyati mampu menjual hingga belasan produk anyaman dari daun pandan. Dalam 1 bulannya, Deni Demoroyati memperoleh omset hingga belasan juta rupiah dari olahan daun pandan. Tak hanya itu saja, produk daun pandan yang digelutinya saat ini juga menembus pasar Amerika. Berbagai penghargaan telah diraih Deni Demoroyati karena kreativitasnya dalam mengangkat kearifan lokal di Provinsi Jambi. Demikian Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Vivin Devitrica. Dan saya Yogia Perlianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.